Hai Virgo, ini adalah bacaan untukmu update energi Virgo di bulan November ya. Ini adalah bacaan umum, mungkin tidak cocok untuk semua Virgo. Ambil saja yang bermanfaat untuk kamu ya. Oh Virgo, kartu kamu sangat spiritual ya. Ada awakening, ada tranquility, conductivity, dan tangible. Ini kayaknya mesti ngomongin tentang pengalaman psikis seperti itu ya. Pengalaman psikis tuh artinya psychic ya. Psychic ability atau sense kamu ya, Virgo ya. Mungkin kemampuan kamu saat ini kemampuan indera keenam seperti itulah ya. Orang bilang intuisi gitu woy. Intuisi kamu mungkin saat ini sedang sangat berkembang atau banyak mengalami kemajuan ya Virgo. Kamu lihat di readingan untuk Taurus ya, karena awakening ini keluar di situ. Aku menjelaskan tentang inisiasi di sana ya. Coba cek di reading untuk Taurus ya tentang inisiasi, karena ini inisiasi juga terjadi di Virgo ya. Dan kelihatannya kalau bedanya dengan Taurus adalah Virgo kayaknya sudah lebih siap nih ya. Lebih siap karena banyak jiwa ya. Di sini yang tertangkap ya. Banyak jiwa yang sudah siap, yang sudah mengalami lebih banyak kedamaian batin di sini ya. Tidak terkaget-kaget lagi dengan awakeningnya ya. Dan juga mungkin beberapa di antara Virgo sudah bertemu dengan gurunya, guru spiritualnya ya. Baik guru spiritual yang masih berada di dalam tubuh fisik ya, atau masih hidup di dunia ini, maupun guru spiritual dari dunia batin yang sudah tidak ada di dunia ini. Maksudnya apa ya? Seperti ascended masters seperti itu ya, atau ya guru spiritual tapi sudah tidak di tubuh fisiknya ya. Mungkin beberapa di antara Virgo juga sudah sering mengalami astral projection ya. Perjalanan astral ya, keluar dari tubuh seperti itu mungkin. Ada juga yang udah ngelihat planet-planet mungkin ya, tapi mungkin belum ngerti ya apa yang kamu lihat dan apa itu ya. Intinya apa? Kenapa kita bisa melihat planet-planet terus kita keluar dari tubuh ya kan? Jadi ada perluasan kesadaran ya. Perluasan kesadaran itu apa? Ketika kesadaran kamu itu bukan lagi kesadaran tubuh fisik kamu saat ini ya. Bukan kesadaran badan kasar kita, tapi sudah kesadaran dimensi yang lebih tinggi ya. Kalau orang ngetren sekarang itu 5D ya. Dimensi kelima seperti itulah ya. Virgo sepertinya untuk memperdalam tentang hal ini kamu bisa belajar dan cari banyak referensi ya. Belajar spiritual di sekarang ini lebih enak ya, karena kalau zaman dulu kamu mesti cari buku-buku, cari literatur ya. Kalau di zaman sekarang itu juga, zaman dulu itu masih banyak rahasia ya, banyak pelajaran spiritual itu yang masih ditutupi ya. Pelajaran spiritual itu masih belum diungkapkan karena mungkin ya masih takut, karena tentu saja tidak semua orang bisa menerimanya ya kan. Jadi sangat berhati-hati untuk diungkapkan. Tapi sepertinya saat ini ya, terutama di 2020 ini ya, sudah banyak orang mengungkapkan yang namanya spiritual awakening itu, sudah nggak takut lagi. Dan sekarang sudah banyak sekali di YouTube aja
sangat banyak, baik yang orang Indonesia maupun luar negeri, ya kan. Kamu cari sendiri nanti ya. Jadi intinya untuk kamu mau belajar tentang spiritual itu sekarang sudah dimudahkan ya. Nah, karena informasi yang begitu derasnya ya, yang begitu mudahnya saat ini ada di sekeliling kita lewat sosial media, kadang-kadang kita tidak tahu apakah informasi itu benar-benar bisa dipercaya atau tidak, ya kan? Misalnya kalau kamu mau mencari guru spiritual, ya kan, guru spiritual itu kadang-kadang cuma labelnya. Banyak guru spiritual palsu, ya kan? Jadi mesti hati-hati. Memilih guru juga harus hati-hati ya. Yang pasti kita mesti mengolah, mesti memilah-milah semua informasi, dan kamu juga mungkin nggak akan bisa langsung mempelajarinya dalam waktu singkat ya. Mungkin sepanjang hidup terus harus dipelajari, tapi yang pasti buatlah langkah pertama ya. Langkah pertama untuk ya semua perjalanan itu pasti harus semua perjalanan itu harus dimulai dari satu langkah pertama, ya kan? Nah, selain itu pertumbuhan spiritual satu orang dengan lainnya tidak akan sama ya. Pertumbuhan spiritualmu dengan pertumbuhan spiritual keluargamu, pasanganmu, temanmu itu juga tidak sama. Nah, kadang-kadang kalau kita tumbuhnya lebih cepat dari yang lain, maka kamu akan merasa seperti terasing. Kamu udah merasa kayak orang lain tuh udah gak match sama kamu, udah gak nyambung gitu. Kalau ngomong udah gak nyambung sama kamu. Nah, itu salah satu resiko ya, kalau kita itu lebih berkembang secara spiritual, lebih berkembang, maka kita seperti sudah tidak kompatibel ya, sudah tidak kompatibel dengan sekeliling kita. Nah, susahnya kalau tidak kompatibel dengan pasangan ya, nanti akan banyak konflik nanti ya. Jadi ketika spiritual awakening, yang kita butuhkan apa selain menikmati kehebatan atau nikmatnya spiritual awakening? Mungkin ya karena sekarang intuisinya berkembang, lalu seperti pengalaman semesta itu seperti download aja ke otak kita ya. Mungkin kita jadi lebih pintar, lebih tahu banyak hal. Tantangan kita apa? Ya kan? Tantangan kita adalah kesombongan. Ya, kesombongan. Jadi beberapa orang baru tahu sedikit aja udah merasa seperti hebat sekali itu. Wow, seperti sakti ya. Aku tahu itu aku sekarang hebat, nggak seperti orang biasa gitu. Aku bukan orang biasa. Nah, hal seperti ini yang berbahaya sebenarnya. Jangan sampai dipupuk ya, karena ini yang memicu yang namanya kesombongan secara spiritual. Nah, inilah tantangan atau inilah godaan kita semua ketika kita terbangkit secara spiritual ya. Padahal ketika sombong ya, sebenarnya berkat dari kekuatan yang lebih tinggi, berkat dari Tuhan itu juga nggak ngalir ke kita ya. Kalau kita mau mengalir, kalau kita mau berkatnya mengalir kepada kita, maka harus rendah hati ya. Rendah hati karena yang namanya spiritual awakening itu sebenarnya bukan hal yang wow sekali, bukan. Semua orang
akan mengalami spiritual awakening pada masanya atau pada waktunya masing-masing ya. Pada waktunya masing-masing setiap orang akan mengalaminya. Jadi ini bukan sesuatu yang lalu kamu, oh berarti saya terpilih, wow berarti saya terpilih dong, saya hebat. Tidak ya. Pada waktunya masing-masing orang akan mengalami spiritual awakeningnya ya. Dan pertumbuhannya juga tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Itu kenapa sangat dibutuhkan yang namanya toleransi dan kerendahan hati ya. Dari kemarin aku juga menyebutkan kata-kata kerendahan hati ya, berulang-ulang. Termasuk ketika kita bersedia dibentuk oleh alam semesta. Nah, itu adalah kerendahan hati juga. Dan kita tidak merasa hebat, tidak, karena spiritual awakening itu adalah semua orang akan mengalami. Dan lalu pertanyaannya adalah, kalau sudah spiritual awakening mau ngapain, ya kan? Mau ngapain gitu? Untuk apa? Kekuatanmu untuk apa, ya kan? Tentu saja sebenarnya jiwa-jiwa yang sudah mengalami spiritual awakening adalah punya misi ya. Kamu harusnya menjalankan misi. Misi kita sudah bukan untuk diri kita, keluarga kita. Kita hidup sudah bukan hanya sekedar untuk diri dan keluarga kita, tetapi juga untuk orang lain. Nah, itulah sebenarnya misi dari jiwa yang mengalami spiritual awakening. Jadi, ya kalau sudah awakening terus buat apa, ya kan? Kalau tidak dimanfaatkan untuk apapun, ibaratnya kamu punya kamu punya mobil ya. Kamu punya mobil itu mungkin kamu cuman bisa memuat ya, nganterin berapa orang? Paling 8 orang lah ya. Dengan sopir itu ya. Itu pun kalau mobilnya van. Kalau mobilnya lebih kecil berarti lebih kecil lagi kapasitasnya. Ketika kamu punya bus misalnya, ya kan? Kalau punya bus dengan kapasitas tempat duduk yang banyak, artinya harus memuat banyak orang juga, ya kan? Nah, ibaratnya adalah ketika kamu tuh sudah awakening, energinya kamu udah ditambahin banyak, pengetahuan kamu udah ditambahin banyak, terus buat apa? Kalau hanya untuk diri sendiri itu udah sisa-sisa, udah sisa banyak ya. Karena ketika kita itu awakening, yang kita lakukan harusnya adalah service, pelayanan kepada kemanusiaan. Dengan begitu, awakeningnya berjalan dengan tidak berjalan menyakitkan. Banyak orang yang merasa kesakitan dengan awakeningnya, banyak kehilangan, ya kan? Kehilangan karena ditinggalkan pasangan, meninggal dunia, pasangan, saudara, orang tua, anak meninggal dunia. Terus habis-habisan misalnya dalam hal materi, ya kan? Itu sakit sekali, ya kan? Itu harga yang harus dibayar ketika kita awakening. Kenapa? Karena semua hal yang tidak bermanfaat itu akan dibuang untuk memurnikan kita. Seperti itu. Jadi itu bagian dari pemurnian. Kita mesti dimurnikan dulu dengan, ya, kita dilepaskan dari beberapa orang bahkan mungkin yang sangat kita cintai, dan benda-benda atau jabatan tertentu atau apapun yang akan membuat kita itu terikat dengan keduniawian. Itu harus dibersihkan dulu. Itulah yang terjadi ketika awakening. Kenapa rasanya sakit sekali, ya kan? Nah, supaya nggak sakit, supaya awakeningnya ini berjalan lebih soft, lebih smooth, adalah dengan service, dengan melayani. Karena ketika kita menggunakan kekuatan baru kita untuk melayani orang lain, menolong orang lain, kita akan ya namanya apa yang kita berikan itu akan kembali kepada kita. Ya.
Itulah sebenarnya tujuannya kenapa kamu di awaken-kan. Kenapa kamu dibangkitkan. Habis udah bangkit terus buat apa? Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk kemasyuran, bukan untuk supaya terkenal gitu, bukan. Supaya kita service pada humanity, supaya kita melayani kemanusiaan. Oke. Cukup ya. Buat kamu yang masih stay di video ini sampai detik ini, berarti ya mungkin kamu terpanggil ya. Kalau yang udah ngabur dari tadi mungkin udah pusing, dan ini memang pesannya buat mereka, bukan buat mereka, jadi it's okay ya. Kalau kamu jiwa yang sudah siap, mungkin akan tetap stay sampai video ini selesai ya. Oke Virgo, terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi bahan renungan untukmu dan renungan untuk kita semua yang mampir ke video ini ya. Semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaanmu ya. Like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu supaya orang lain juga bisa dapat manfaatnya kalau ini bermanfaat buat kamu ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.